aku nggak bayangin ya. Misalnya aku di posisi itu lagi berimajinasi gitu ya Mas. Itu kayaknya pengennya sih nyerah bakalan. Kalau Mas Hasan waktu itu yang menguatkan atau malah sempat kepikiran untuk nyerah? Sempat nyerah saya. Sempat Sempat nyerah nyerah? saya, sempat bunuh diri 2 kali saya. Udah nyoba bunuh diri? Apa Iya. kepikiran Mas? Udah dulu pernah nyoba Udah percobaan? Udah percobaan, bukan namanya kepikiran aja, udah saya coba. Yang terakhir itu saya sempat mau jual ginjal Mas. Jual ginjal Iya, Mas? jual ginjal untuk nyari utang. Itu berarti ke rumah sakit apa gimana sih kalau Pertama jual ginjal saya itu, Mas? konsultasi ke klinik, kebetulan saudara juga, Oh. mantrinya itu. Saya tanya ke situ kan. Karena memang sekarang ini kan lagi rame juga, kapan itu ada Ferry Irwandi, ada Pesulap Merah. Mereka itu kan semangat yang saya terima itu bukannya mereka nggak percaya adanya sihir. Cuma yang jadi masalah itu banyak oknum-oknum yang manfaatin itu Iya. buat makin memperparah keadaan seseorang ini tadi. Iya. Ada yang lewat cabulnya, Iya. ada lewat yang digerogoti uangnya. Sebenarnya semangatnya itu bukan terus nggak percaya sihir, padahal sihir itu ada. Zaman Rasulullah juga ada Iya. sihir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di segmen Gua Yang. Tamu spesial kita adalah Mas Hasan. Selamat datang Mas Hasan. Selamat datang Mas. Siap. Musim hujan diundang ke sini ya Mas. Ya aman. Aman ya? Aman. Aman Pol. Ya, kita akan diskusi terkait Mas Hasan ini, sosok yang inspirasi banget Mas Surya. Luar biasa kisahnya. Dari jatuh bangun yang akhirnya bisa bangkit lagi. Nanti kita temukan apa nih? Kok bisa bangkitnya gimana gitu. Ya, siap. Siap Mas, awalnya gimana sih Mas kalau usahanya kan sekarang ternak Lele. lele. Iya. Nah ini gimana dulu, apakah dari dulu ternak lele atau gimana Enggak, caranya Mas. Mas Hasan? Awal dulu, mungkin dari awal aja Mas ya. Dari Ya, awal betul. saya dulu kan 2011 itu usaha puyuh petelur Mas. Saya puyuh petelur, terus selang setahun itu saya bangkrut. Nah, terus saya coba mungkin usaha lain lah, tapi saya bukan usaha tapi cuma saya kerja. Saya ke Kalimantan, bolak-balik Kalimantan, tapi nggak berhasil juga. Akhirnya saya di rumah. Sedangkan usaha saya yang dulu puyuh petelur itu semuanya itu pure, itu uang hutang bank saya. Bangkrutnya sampai berapa sih Mas awalnya itu dulu? Kalau modalnya nggak banyak Mas. Pertama dulu itu cair 40 juta modalnya saya itu. Itu pure saya itu untuk puyuh petelur itu. 40 juta plung hilang Iya. semua ya untuk petelur ya. Soalnya kan kalau kita modal awal itu kita kan belum ada ini Mas, kandangnya belum ada. Terus persiapan awal itu memang nggak ada sama sekali. Jadi untuk persiapan kandang, untuk persiapan nanti pakan, terus penyediaan puyuhnya remajanya itu 40 itu pres itu sudah mentok, udah habis untuk modal itu aja Mas. Habis itu kan saya mulai itu kan nggak ada basicnya di puyuh petelur itu, ilmunya itu sama sekali nggak ada. Berarti sebelumnya belum pernah ikut orang ternak puyuh Belum. atau apapun ternak puyuh belum pernah sama sekali. Belum sama sekali. Iku jenenge nekat iku jenenge. Iya, makanya itu kan dulu kan saya ikut teman pinjam uang di bank itu kayaknya kan agak enak Mas, mudah Masnya masuk Praktis itu ya. Terus saya terlanjur cair kan, udah Lanjur cair maksudnya katanya. Iya, soalnya udah cair kan, mau dibuat apa itu bingung, akhirnya ikut teman itu ya, yang kayaknya itu yang pas tahun 2011 itu yang booming itu ya itu puyuh petelur. Iya betul. Iya, ikut itu akhirnya jadi. Setelah setahun saya collab. Setahun habis 40 jutanya. Habis. Oh. Habis sama sekali, pokoknya nggak ada sisa Mas. Puyuhnya juga habis. Puyuhnya juga habis. Soalnya faktornya itu banyak kalau di puyuh Mas. Itu banyak Berarti sekali. mati gitu Mas ya? Mati, terus faktor cuaca itu juga ada penyakitnya senot. Oke, berarti nggak ada yang sampai dijual hidup, itu tetap ada Tapi nggak? kan nggak nyucuk Mas. Kalau ayam mungkin untuk afkiran itu masih ada uangnya Mas. Tapi kalau puyuh nggak ada. Oh gitu Puyuh ya. itu paling
paling mahal itu kalau dijual afkiran itu cuma mungkin Rp2.000 kalau enggak 3.000. Waktu banget dulu ya? Mas. Iya murah dulu Mas. Soalnya untuk remajanya, kita pengadaan remajanya itu Rp6.000 per ekornya. Oh ya memang masih murah ya Mas Surya. Iya murah. Kalau ayam kan masih 40.000 atau berapa kan masih ada, Iya, kalau iya, dijual iya. kan masih ada uangnya. Masih Kalau bobotnya puyuh ada. itu udah enggak ada Mas. Puyuh itu juga rawan ketika harga telurnya hancur. Kayak akhir-akhir ini kan Iya. puyuh juga agak rentan Mas. gitu ya, Mas? Mas Iya. Surya. Iya kan Mas Harga Hasan ya? jual telur murah, harga pakannya Harga itu pakan mahal. naik ya. Ya itu enggak nutut sama Nggak nutut. sama ininya Mas, enggak Itu nutut. kuat, kalau bahasa orang ternak kuat-kuatan. Iya, kalau modal Kuat-kuatan. double mungkin masih bisa nyetel Mas, tapi kalau saya kan modalnya sudah habis untuk modal awal. Modalnya aja hutang tadi Iya, itu kan. Itu. Berarti awal masuknya hutang itu dari petelur, puyuh petelur. Iya, puyuh petelur. Oke. Mas Hasan sebelum itu belum usaha sama sekali sebelum. Belum. Itu jangan pertama kali dan langsung hutang 40 juta. Iya. Kok berani gitu Mas? Kan ada temen ini Mas, ada temen yang sudah pernah Berhasil. cair, udah berhasil terus, tapi bukan di puyuh petelur, tapi dia usaha lain. Cuman kan saya 2011 itu kan saya kan pengantin baru Mas. Oh. Nah itu kalau kita kan di rumah mertua nggak ada penghasilan, nggak ada kerja kan kayaknya nggak Iya, enak betul. juga. Akhirnya saya nekat saya pinjam untuk modal. Berarti kalau bahasanya Mas Surya apa? Terintimidasi ya Mas ya? Terintimidasi. Bukan termotivasi. Iya, lihat temannya sukses pinjam uang di usaha yang lain, Iya. kita ikut-ikutan pinjam uang. Iya. Di itu usaha namanya. yang puyuh ini ternyata gagal. Iya, ternyata gagal. Akhirnya saya ke Kalimantan bolak-balik. Untuk Semuanya nyaur itu- utang. Iya, untuk nyaur utang. Masalahnya kan udah berjalan. Nah, akhirnya saya di Kalimantan nggak berhasil, kerja di mana-mana nggak ada hasil lah pokoknya. Saya di rumah, tapi kan kalau di rumah kan kerja kan nggak ada ini Mas, penghasilan itu pas-pasan. Mungkin buat makan itu aja cukup. Nah, tapi kan utang saya ini kan tetap berjalan Mas. Apalagi utang di bank yang notabene seperti itu lah. Bunganya itu tetap berjalan. Iya, tetap berjalan. Saya nggak bisa nyaur utang, bunganya tetap naik Iya, terus iya. naik. Akhirnya saya kan untuk bayar bunganya itu saya pinjam ke orang, pinjam ke saudara, pinjam siapa aja yang bisa saya pinjam Mas untuk nyaur utang. Makanya saya dulu di channel yang kemarin itu saya Raja Hutang itu Mas ya. Nah, itu saya sering utang, masalahnya utang untuk nutupin utang. Itu yang jelek saya dulu itu kan sebetulnya kan nggak boleh. Fase apa ya Mas? Fase di bawah sangat nggak enak itu selama berapa tahun Mas? Kurang lebih 7 tahun Mas. Itu fase yang terburuk saya itu 7 tahun. Iya. 7 tahun? Iya. Panjang itu ya Mas. Iya, panjang. Itu sempat ngerasa sial nggak sih Mas pas posisi kayak gitu tuh? Kalau posisi orang lagi di bawah Mas, itu mau apa aja itu pasti kita nggak akan nemu yang, tapi kalau orang bilang wis tibom bleke wis kayak nggak ada baik-baiknya. Kerja di sana nggak berhasil, mau ke sini nggak berhasil. Pokoknya kalau orang udah sobek itu emang udah ini Mas. Waktu itu yang menurut Mas Hasan itu pas waktu itu kepikirannya apa Mas? Penyebabnya itu sialnya ini apa? Kok sampai 7 tahun itu loh. 7 tahun itu kan ya periode yang lama banget ya. Iya, saya juga nggak tahu Mas ya. Mungkin ini ya kalau kadang orang itu kena musibah. Itu ada dua Mas. Itu boleh dikatakan musibah atau mungkin cobaan ya. Kalau mungkin cobaan itu bukan musibah Mas ya namanya. Tapi kalau dicoba iya berarti ya. masih dicoba. Kadang orang yang dekat sama Allah itu malah justru sering Lebih berat iya, ujiannya dicoba. ya. Kalau Musibah. dikatakan musibah atau mungkin bencana atau apa itu mungkin nggak tahu lah dari dosa kita yang dulu atau apa gitu mungkin Mas. Kalau yang Mas Hasan rasain waktu itu lebih ke arah mana? Kalau itu udah berselang 7 tahun Mas ya, itu saya kan baru ketemu guru. Nah itu faktornya mungkin dari salah satu penyebabnya itu saya menggunakan uang riba. Itu dari guru saya. Memang kalau utang riba itu kan dosanya itu nggak main-main Mas.
Kalau utang riba itu kalau boleh dikatakan dari keterangannya itu dosanya itu sama dengan kita zina dengan ibu kandung kita sendiri. Paling rendah itu ya Mas. Paling rendah Nah dosanya itu akhirnya kan tapi saya nggak ini Mas, nggak begitu paham. Terus saya tetap ini aja, tetap kayak udah terbiasa utang. Jadi untuk nutup utang yang ini saya utang lagi. Terus kayak gitu Mas. Jadi selang 7 tahun sampai itu ya tetap fase di situ aja saya. Utang untuk nutup utang untuk itu. Makanya saya nggak berhasil. Terus akhirnya kan setelah istri saya di Singapura kerja di situ, saya kerja nyopir. Pokoknya kerja macam-macam saya kerja. Yang penting ngasilin uang untuk nyicil utang. Itu saya dulu. Itu kalau sampai ketemu guru itu pasti setelah 7 tahun itu ya, atau setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun ya, itu. Itu momennya gimana kok ketemu guru itu Mas? Kan kita kan udah mentok Mas. Kita udah hampir 7 tahun, mungkin hampir ada 10 tahun Mas. Saya pernikahan saya sama itu 13 tahun. 13 tahun itu fase saya boleh dikatakan mau ngapain enak, tidur nyenyak, kumpul sama anak istri itu kayak nggak ada beban itu fase 4 tahun ini Mas saya. 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir ini. Jadi yang sebelum 4 tahun terakhir ini udah 9 tahun berarti ya? Iya kurang lebih 9 tahunan itu memang posisi saya memang. Ada ini enggak Mas? Aku enggak bayangin ya. Misalnya aku di posisi itu lagi berimajinasi gitu ya Mas. Itu kayaknya pengennya sih nyerah bakalan. Kalau Mas Hasan waktu itu yang menguatkan atau malah sempat kepikiran untuk nyerah? Sempat nyerah saya. Sempat bunuh diri 2 kali saya. Udah nyoba bunuh diri? Apa kepikiran Mas? Udah dulu pernah nyoba. Udah percobaan? Udah percobaan, bukan namanya kepikiran aja. Udah saya coba, tapi nggak berhasil. Waktu itu apa Mas yang dilakukan? Kan kita itu udah ini Mas, udah mentok pikiran. Kan orang nagih itu udah pokoknya udah nggak kontrol. Terus mungkin cara satu-satunya untuk menghindari tagihan, menghindari hutang itu ya bunuh diri. Bunuh diri. Itu dulu saya coba bunuh diri itu, saya nyari kerja itu nggak dapat. Sedangkan posisi itu saya lagi ini agak berantem sama istri kan. Terus saya nyoba ini, mungkin salah satu solusi yang tercepat untuk menghindari masalah ini ya bunuh diri. Okay. Saya jalan naik motor itu Mas. Saya naik motor, pas itu sudah saya pikir matang-matang, wis saya siap, sekarang saya udah waktunya selesai lah pokoknya, saya untuk udah cut lah semuanya, pokoknya harus selesai hari ini. Solusinya itu saya bunuh diri, saya naik motor, saya pejam mata ini, saya bener Mas, saya pejam mata. Pas ketika saya pejam mata ini kan kayaknya banyak kendaraan Mas, tapi setelah pejam mata kok, kan pejam mata itu berapa detik itu kan udah cepat kencang. Iya, tapi kan saya juga kok enggak nabrak. Saya akhirnya saya buka mata, sepi Mas jalan itu. Padahal pas awal rame. Itu memang aneh tapi nyata Mas itu. Itu belum terjadi Mas. Itu yang pertama Mas. Iya, itu yang pertama. Percobaan kedua? Yang kedua itu sama aja Mas, cuman saya enggak terlalu, kayaknya lebih saya ke apa ya, kayak takut. Okay. Yang pertama itu saya udah mantep gitu ya. Tapi yang kedua ini saya kayaknya setengah-setengah. Iya, setengah-setengah. Dan alhamdulillah juga selamat waktu itu ya. Terus yang terakhir itu saya sempat mau jual ginjal Mas. Jual ginjal Mas? Iya, jual ginjal untuk nyari utang. Itu berarti ke rumah sakit apa gimana sih kalau pertama jual ginjal saya itu, konsultasi ke klinik, kebetulan saudara juga, mantrinya itu. Saya tanya ke situ kan, saya tanya, tapi nggak ada jawaban, nggak ada solusi. Soalnya kalau jual ginjal itu kan kita menyalahi aturan Mas ya. Mungkin ada juga lah sebagian, saya juga tahu jual ginjal itu dari teman juga. Yeah. Itu bukannya kita solusi, tapi cuman teman saya itu ngasih tahu. Yeah. Kalau mungkin untuk nyari utang, mungkin jual ginjal 1 itu mungkin masih bisa lah. Saya konsultasi sama saudara itu, dia nggak mau, soalnya kan banyak resiko juga. Tapi saya nggak nyerah. Prosedurnya soalnya tuh banyak Mas.
harus ada tanda tangan dari keluarga juga persetujuan itu kan. Enggak bukan saya mau jual itu nggak bisa langsung nggak gitu bisa langsung. Itu banyak proses yang harus dilalui. Dan itu nggak mungkin Nggak didapatkan gitu ya. Terus yang kedua itu saya langsung ke rumah sakit. Oh berarti ada upaya jual ginjal yang kedua? Iya kedua di rumah sakit langsung. Ya, di rumah sakit itu sama, itu juga gitu mas. Harus ada persetujuan dari keluarga. Itu juga kayaknya nggak mungkin juga. Nah itu akhirnya saya nggak jadi. Ginjal itu di kisaran berapa sih mas waktu? Itu tergantung mas. Kalau dulu saya lihat-lihat di Google atau mungkin di yang udah pernah itu kita kadang ada negosiasi sama yang. Oh iya ya, yang butuh juga ya, nanti yang cocok ya. Ginjal itu kadang nggak cocok sama yang ini mas. Gen darahnya berarti atau harus tahu dulu siapa yang beli ya. Iya siapa yang beli, kemampuannya berapa itu mas. Nah di kisaran berapa waktu itu yang di bayangannya? Paling terendah itu dulu ada yang jual 100 sampai 500 pun ada juga. Ada. Yang paling terendah 100. Iya. Posisi hutang waktu itu di kisaran mentoknya berapa? Saya itu 160 mas. 160 ya. Kalau, itu sebenarnya juga gak gede-gede banget ya mas gede-gede amat, tapi kan kadang kita enggak ini mas. Tapi dan belum tentu nanti udah jual ginjal itu kalau misalnya dapatnya 100 ya belum tentu lunas juga. Iya, belum kurang 60. Masih kurang. Kalau 160. Akhirnya itu juga enggak berhasil, enggak dijalani karena ada tanda tangan keluarga tadi. Iya. Terus ini mas, saya juga kalau saya itu punya kenalan ini temen yang sukanya ke makam, ziarah makam. Iya. Dia di sana tapi bukan bagian yang ritual. Dia bagian yang justru merangi dukun abal-abal. Oh. Soalnya nanti di sana itu orang kepepet, misalnya dikejar hutang kemana, ada masalah di rumah itu lari ke situ. Terus nanti ada sok-sokan dukun itu ngomong punya solusi. Oh iya. Terus akhirnya nanti butuh ubur rampe, butuh ini ya dia disediain di mana sebelumnya utang, ngutang lagi buat nyediain si dukun itu. Tapi yang namanya orang kepepet kan mas, udah yang kayak gitu dianggap logis. Kalau sampai ke level Mas Hasan waktu itu kan bunuh diri aja kepikiran. ke arah itu juga sempat juga ada fase gitu kan? Sempat juga. Ada juga. Ke arah klinik gitu, klinik. Itu saya pernah juga di Padepokan. Di situ memang kebanyakan itu orang yang kebanyakan utang mas. Bahkan utangnya itu bukan ratusan juta, miliaran. Miliaran itu Iya miliaran di situ mas. Tapi itu semua itu solusinya ya tetap yang awalnya bikin kepikiran ke sana apa waktu itu mas? Awalnya itu saya nggak kepikiran untuk jalan pintas mas. Tapi di situ kan saya pengennya itu pencerahan yang solusinya gimana nih? Spiritual lah. Lebih ke spiritualnya. Tapi di situ itu saya kenal sama pasien di situ kan. Nah di situ saya tanya, utangnya tuh miliaran memang. Di situ udah lama mas. Lah terus saya tanya itu solusinya apa atau apa gitu kan, kita kan penasaran kan di situ Padepokan itu kan. Nah, ternyata ada amalan, memang di situ ada amalan gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap untuk cari nomor. Nomor untuk di togel. Ya. Nah, saya akhirnya kepikiran itu jalan pintas kayaknya cepat ini untuk nyarutang. Masuk akal gitu ya. Waktu itu kepikirannya masuk akal nih. Akhirnya saya sempat ini mas, saya kan gelap mata udah. Saya ninggalin anak istri itu di Padepokan itu. Lama itu? Lama, hampir setahun saya di situ. Di Padepokan setahun untuk mencari nomor? Cari nomor itu. Saya tapi kerja juga, siang saya kerja, dapat uang itu saya malamnya itu ritual itu cari nomor, ada saya nembak itu dulu. Tapi nggak pernah dapat mas. Itu ritualnya apa aja mas? Kalau yang biasa itu cuman kayak wiritan gitu mas. Tapi kalau yang terakhir itu sempat juga yang saya udah lama saya ritual itu udah lama kan. Nah, itu saya kenal sama orang Banyuwangi. Oke. Itu lebih ekstrim itu mas. Itu berarti beda Padepokan. Beda itu saya udah keluar kan, itu udah keluar di situ. Di sini nggak mujarab di sini gitu ya. Setahun itu nggak ada solusi, nggak ada ini. Akhirnya istri saya kan capek juga kan, tiap hari saya ditinggal. Setiap hari sama saya tinggal tuh selama itu. Saya pulang cuman malam. Nanti jam 11, ya pokoknya di atas jam 10 itu saya baru pulang. Kadang di atas jam 12 saya baru pulang. Nanti sebelum subuh itu saya harus keluar dari rumah. Udah ke sana lagi? Iya, udah ke sana lagi. Itu menghindari itu mas. Oh hutang tadi ya, itu ya yang orang nagihnya. Selama itu saya masih berpikiran bahwa
nomor togel ini adalah solusi. Soalnya bunuh diri nggak berhasil, jual ginjal nggak berhasil, solusi yang lain tuh nggak berhasil. Cuman itu solusi yang tercepat itu mungkin. Berarti ini setelah itu ya kejadiannya ya, setelah setelah mencoba bunuh diri dan jual ginjal nggak berhasil itu, baru ke ranah solusinya. Apa kok udu ta? Nombok togel. Nombok togel. Cuma saya yang penasaran itu untungnya buat Padepokan apa Mas? Waktu itu disuruh ada iuran apa-apa enggak? Enggak ada Mas. Enggak ada? Enggak ada. Malah saya dikasih makan itu gratis di situ. Oh, di Padepokan itu? Iya. Oh. Ya pantas kalau orang percaya kan, gitu, wong malah dapat fasilitas. Iya. Soalnya Gusnya itu, tamunya itu orang yang ini Mas, bukan kayak kita kan orang yang kecil-kecil itu. Tamunya itu orang yang... Jadi subsidi silang. Mungkin. Jadi kayak ini iya. tuh yang pasiennya itu dibuat portofolio, Oh iya, ini loh, iya. pengikutku Itu banyak, itu, iya. buat narik yang gede itu. Meningkatkan trust yang gede. Iya, meningkatkan bonafiditas. Kelihatan banyak pasien, berarti bonafid, berarti akhirnya yang gede-gede kecantol. Oh dari situ dia nyari uangnya dari situ ya Mas ya? Kalau dulu itu pasiennya itu bukan orang kayak orang yang anggota DPR, anggota Dewan, Oh, itu ada banyak. Mas. Orang yang mau macam lurah itu ada Mas di situ. Oke, paham sih Itu sekarang. Padepokannya di Blitar? Di Kediri. Oh di Kediri. Kediri. Bukan di Blitar Mas, yang Bukan. Blitar yang lagi rame Aku juga kemarin. tak kira itu, ternyata bukan. Tadi tak kira Oh ke di sana. Kediri. Di Kediri, Padepokannya sekarang masih? Sudah enggak ada Mas. Oh udah nggak ada. Terakhir saya ketemu sama pasien yang betul-betul dulu saya kenal, itu kasus Mas. Gusnya itu kasus. Oh. Apa kasusnya? Disebutin nih Penipuan. boleh ya? Kayaknya kayak ruda paksa itu kayaknya. Oh, Apa? ruda paksa, pemerkosaan. Iya. Oh rudal Mas. Pasiennya juga Mas yang di ini. Akhirnya kasusnya itu Karena memang sekarang ini kan lagi rame juga, kapan itu ada Ferry Irwandi, ada Pesulap Merah. Mereka itu kan semangat yang saya terima itu bukannya mereka nggak percaya adanya sihir. Cuma yang jadi masalah itu banyak oknum-oknum yang manfaatin itu Iya. buat makin memperparah keadaan seseorang ini tadi. Iya. Ada yang lewat cabulnya, Iya. ada lewat yang digerogoti uangnya. Sebenarnya semangatnya itu bukan terus nggak percaya sihir, padahal sihir itu ada. Zaman Rasulullah juga ada Iya. sihir itu. Jadi yang namanya goib itu ada, cuma oknumnya ini Mas yang nggak bisa. Ini gampang banget orang ini punya sesuatu gitu sih Mas, yang saya lihat semangatnya. Jadi Pesulap memerangi Merah. oknum-oknum seperti itu. Seperti itu. Kayak temanmu tadi berarti ya Mas, yang sering ke makam untuk memerangi orang yang mencoba praktek, memberikan solusi praktis yang sebenarnya juga nggak solusi gitu. Iya itu benar Mas, itu diniati jadi kayak dakwahnya dia. Dia main ke makam, nanti kalau ada yang gitu ditantang. Ditantang untuk beneran bisa enggak, diajak diskusi debat. Nanti akhirnya si pasien itu ngerasa akal sehatnya kan balik kayak gitu. Iya ya ini bener juga, itu akhirnya kehilangan pengikut, hilang. Terus tadi selanjutnya Banyuwangi ya Mas, itu kayaknya juga menarik yang Banyuwangi. Iya, Banyuwangi kalau itu yang gimana Mas? Banyuwangi itu kalau yang di Padepokan tadi kan cuma amalan Mas ya. Kalau itu kita udah ini ada sesajen gitu Mas. Oke. Satu nampan itu saja. Berarti sampai ke Banyuwangi sana? Saya pernah ke Banyuwangi sana. Pas ritualnya itu saya di rumah, maksudnya di tempat saya, di satu tempat yang biasanya kan nyari tempat angker gitu Mas ya. Nah itu Bawa sesajen? ya bawa saja, itu ada kopinya, ada dupanya, ada candunya itu, ada menyan, pokoknya semua itu ada. Nah, di situ kan kita kan ikut aja. Soalnya yang dulu-dulu itu kayaknya udah ada yang berhasil. Saya pernah ketemu di sana. Pernah ketemu yang berhasil? Ya, cuman saya nggak tahu itu temennya biar saya kenal atau apa kan kita nggak Konspirasi tahu. gitu ya. Konspirasi atau apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya itu di situ tuh udah disiapin semuanya, udah siapin, terutama rokoknya itu Mas. Rokoknya itu kita disediain situ kan ya. Setelah ritual kita menghindar dari yang satu sajen itu. Nanti setelah berapa jam itu kita kembali ke situ. Jadi kopi, rokok semua itu habis Mas. Oh, habis. Iya, nggak tahu, mungkin kan gelap tempatnya. Iya. Tapi yang terakhir itu setelah saya ritual itu saya dapat ada 6 angka yang keluar itu. Gitu. Jelas itu Mas. Itu enggak tidur apa gimana Mas? Itu kan kita ritual gini kan, setelah kita selesai ritual itu kita menghindar, kita ke tempat yang lain, tapi kita ritual ya amalan yang dikasih orang itu. Amalannya apa Mas?
Tetap wiritan Mas. Oh, wiritan sebenarnya iya. juga kayak dikir-dikir gitu Iya, ya. tapi Sarananya situ ya. Angkanya itu ribuan Mas. Angkanya ribuan. Maksudnya hitungannya itu ribuan. Oh, jumlahnya Iya, wiritannya jumlahnya tadi. itu ribuan. Makanya itu lama Mas, sampai kadang ya mulainya itu setelah sholat isya Mm-mm. keluar lepas dari wiritan itu mungkin sekitar jam 2. Oh, panjang ya. Ya panjang, Banyak tapi kan banget. kita kan mau solusi. Iya, itu kan tetap instan ya, Kita tetap iya. cepat. Iya, iya. Kita tetap ikut arahannya dia, kita tetap jalanin. Mm-mm. Nah, yang terakhir itu saya ada bayangan nomor itu 6 nomor itu Mas. Pas selama Betul wiritan keluar, itu. Ya, itu Terbayang-bayang gitu. kita setengah tidur Mas, tapi kita kayak kelihatan emang. Oke, jelas Sangat gitu. jelas nomornya. Sangat jelas, iya. Tapi itu dia keluar darah. Mm-mm. Dari nomor itu keluar darah. Iya, kan kalau kita kayak ilustrasinya kayak di film itu kan nomor itu keluar darah itu Mas. iya, Seperti iya, itulah. iya. Nah itu, terus akhirnya besoknya itu saya mau nombok. Tapi ditebus nomor iya itu. sama ditebus itu. Cuman saya agak ragu. Akhirnya saya tanyakan ke orang yang tahu, yang lebih ini spiritualnya lebih ini nomor ini kayaknya bisa enggak kalau Oke. saya beli, kalau saya tombok gitu. Ini beda orang ya Mas sama Beda yang orang, Banyuwangi tadi beda. orang. Ya ini bisa ditebus, tapi tebusannya nanti jago 2. Jago 2 itu? Jago 2 itu saya kan punya anak dan istri saya. Oh. Itu beneran Mas. Akhirnya saya Jadi pikir-pikir. tumbalnya istri sama Iya. anak. Bisa ditebus Mas nomor itu, cuman ada Oh tumbalnya. ngeri ya Mas ya. Ya akhirnya kalau saya mikirnya itu ada tumbal atau apa itu saya, wah kok jadi ini ya, akhirnya saya nggak lanjutin Mas. Kalau 6 itu sampai tembus Mas, itu dapatnya berapa sih? Mas? Kayaknya banyak Mas. Banyak Kalau banget nomor itu tepat semua gitu. Iya. itu ratusan juta lebih. Ya kayaknya ada, tergantung kita nomboknya berapa. Oh. Kan Nominalnya berapa? Iya, nominal kita nomboknya berapa. Nah, kalau balik ketemu orang Banyuwangi itu Mas, itu sebelumnya yang merekomendasikan siapa Mas? Pertama saya ketemu di Padepokan itu Mas. Oh, ketemunya di Ya, Padepokan. Sama member. Mungkin. Oh gitu. Kalau di Padepokan itu Mas itu orang banyak Mas, kita nggak gitu ya? mungkin satu-satu ini. Jadi nggak tahu, Iya, nggak. saking banyaknya ya. Banyak, Masih nggak saking kebayang banyaknya. saya itu. Iya, Di Padepokan ternyata seramai itu. Semuanya itu hampir semuanya itu pasiennya itu memang rata-rata kebanyakan utang. Mau solusi cepat. Dan itu selama persiapan juga ngeluarin uang mestinya Iya Mas. pasti Mas. Habis berapa waktu Kalau nyiapin? itu dulu saya habisnya sekitar 700.000. 700.000. Tapi di masa kepepet ya besar Iya. juga kan itu. Itu juga ngutang saya. Akhirnya ngutang Iya, juga ngutang 700 Yang 700.000 juga utang. Ngutang. Mikirnya kan saya utang ini, wah ini pasti berhasil kan, pasti saya cepat balikinnya. Iya. Tapi Ternyata nggak ada nggak omongan di depan kalau ini nanti tumbal gitu tuh nggak ada. Yang sana nggak ngomong Nggak gitu ya ada, Mas. nggak ada. Itu taunya malah dari orang lain. Ya. Seandainya tuh tumbalnya diri sendiri waktu itu numbalin nggak Mas? Kira-kira? Nggak tahu saya. Soalnya ini balik ke teman yang suka ke kuburan itu tadi Mas. Iya. Itu dia juga ini waktu itu ada orang yang juga berani ngasih solusi. Bisa dapatnya miliaran buat narik uang itu, harta itu. Tapi syaratnya harus ada yang ditumbalkan. Terus teman itu nanya, boleh nggak numbalin diri sendiri? Boleh, bisa. Tapi yakin gitu kan. Terus niatnya dia memang bongkar karena dia tahu yang ini abal-abal. Itu ya wis, itu sampai ditangisi sama keluarga, ditangisi sama teman-temannya, dikira serius soalnya aduh butuh uang berapa toh tak pinjemi. Jadi teman-temannya, keluarganya enggak wis, yang penting anak istriku nanti sejahtera, aku mati nggak apa-apa wong tujuanku di sini ya untuk mensejahterakan mereka. Tapi sebenarnya niat terselubungnya adalah bongkar si dukun itu. Wis yakin Mas, wis udah disiapin, ternyata ya nggak dijalani ritualnya. Ternyata ya nggak mati, ya duitnya nggak datang juga. Jadi memang tapi kalau kasusnya waktu kondisi kayak Mas Hasan itu ya tetap susah ya Mas untuk berpikir jernih posisi itu. Nah ketemu guru itu gimana Mas yang terakhir itu? Yang akhirnya ngasih tahu bahwa yang lurus, guru yang benar. Ketemu guru yang benar. Nah, itu setelah ngarahin. agak lama Mas, agak lama. Kan setelah dari Padepokan itu kan saya sudah keluar. Terakhir ada nomor yang ada tumbalnya itu kan. Ada darahnya. Saya sudah keluar, terus saya kembali ke istri saya. Oke. Kembali ke istri, terus istri itu bilang, maksudnya bilang ke saya, maksudnya
kamu mau nerusin duniamu apa milih saya? Istrinya sampai bilang gitu. Terus saya kan pilih istri saya. Kalau kamu pilih saya berarti kemanapun saya harus ikut. Akhirnya itu saya keluar dari rumah, saya ajak anak istri keluar, pokoknya nggak di rumah lah pokoknya. Setiap hari saya keluar, pokoknya sebelum subuh itu saya sudah keluar, anak saya masih tidur, saya pokoknya digendong, pokoknya sebisa mungkin sebelum terang itu udah pergi. Pokoknya udah keluar rumah, nanti malamnya itu baru pulang. Nah itu sempat juga lama itu Mas. Akhirnya kalau itu kan saya mikir-mikir memang itu bukan solusi. Masalah itu sebetulnya dihadapi Mas, bukan dihindari. Itu juga untuk menghindari masalah ya? Ya, menghindari masalah. Akhirnya itu saya ngontrak sampai lama itu, akhirnya saya kan nggak kuat, akhirnya izin ke Singapura itu Mas. Oh, itu sebelum Singapura? Iya, itu sebelum Singapura. Pas di Singapura? Iya. Terus akhirnya ke Singapura selama berapa lama? 5 tahun. Kalau pas waktu ke Singapura juga akhirnya hutang lunas dengan istri ke Singapura? Ya itu kan hutang itu kan saking banyak Mas ya. Bukan banyaknya nominal tapi banyaknya titik yang saya hutang ini kan nggak bisa langsung diselesaikan gitu Mas. Jadi satu-satu. Hutang itu nggak bisa kalau kita mungkin ada warisan yang bisa dijual yang bisa langsung nutupin hutang itu mungkin bisa. Tapi kali kita nggak ada. Jadi kita harus menyelesaikan satu persatu. Hutang itu satu persatu. Akhirnya, sampai berapa titik sih Mas yang pernah sama ingat? Kalau hitung titiknya saya lupa Mas. Tapi mungkin saya sampai nggak ingat. Di atas 50? Kisaran 50-40 titik lah. Oh ya lumayan lah. Itu dulu kecil-kecil Mas, maksudnya kita nombok kan awalnya itu saya untuk nutupin yang di bank ini Mas, biar bunganya nggak berjalan, mungkin 700.000, 500.000 itu tapi banyak. Akhirnya ngerenyik ya. Iya, yang 100.000 ada, gitu ya. 50.000 ada, itu kalau yang 50.000, 200.000 itu saya untuk konsumsi aja. Saya nggak ada pekerjaan, sedangkan anak istri juga harus makan. Anaknya satu? Anak satu. Itu. Berarti waktu istri di Singapura membaik gitu Mas posisi? Ya alhamdulillah itu membaik Mas. Saya pun juga saya udah nggak mikir solusi tercepat. Jadi utang itu harus diselesaikan dengan solusi yang masuk di akal. Itu baru bisa selesai. Kalau solusi utang itu kita cari jalan pintas itu kayaknya enggak. Kalau dari saya dulu Mas ya, pengalaman saya dulu itu malah semakin ini Mas, semakin dalam. Ya semakin dalam. Berarti mungkin ini juga perlu kita sampaikan ke teman-teman yang lagi berhutang Mas Surya. Jadi ya dijalani gitu ya. Iya, hutang itu dijalani. Ya. Jadi kalau berpikir menyelesaikan hutang dengan cara yang cepat itu pasti tidak ada. Kecuali dia punya harta yang bisa dijual. Ya, itu mungkin. Tapi kalau enggak ada ya dijalani gitu ya. Itu bukan hanya hutang Mas kayak yang dijalani, itu yang paling harus digaris bawah itu masalah. Masalah itu jangan dihindari. Kalau saya dulu kan saya menghindari masalah. Bukan kita menyelesaikan tapi menghindari masalah itu jangan. Masalah itu harus dijalani, dihadapi. Itu baru solusi. Berarti langkah pertama waktu itu apa Mas? Ketika buntu terutama teman-teman yang sekarang juga lagi dalam fase itu yang waktu itu malah merubah Mas Hasan itu yang dilakuin apa Mas? Nah gini Mas, ini flashback ke belakang dulu Mas, bentar Mas ya. Saya dulu kan mikirnya solusi nombok nomor ini kan caranya salah. Iya. Berarti kan cara yang betul itu kita harus bekerja. Oke. Nah, tapi jeleknya saya dulu, saya bekerja itu sampai lupa waktu, saya ibadah itu saya tinggal. Maksudnya ibadah itu nomor berapa gitu. Maksudnya yang penting saya kerja nyari duit, nyari utang. Itu sampai tapi tetap lama. Prosesnya itu tetap lama Mas ya. Ya ternyata setelah lama itu yang bisa cepat itu kita kembali Mas. Kembali ke apa? Kembali. Mas? Orang itu kan kalau misalnya kita jalan di rel Mas ya. Kalau di rel yang benar itu kita kan tetap lurusin ya. Saya dulu kan keluar dari rel Mas. Saya ninggalin sholat. Sholat itu pokoknya kita nomor berapakan. Yang itu penting ditinggal kita kerja. Atau tetap dilaksanakan tapi kayak waktunya kita diundur-undur Mas. Tapi maksudnya, tetap sholat? Ya kadang kita sholat, kadang kita enggak. Oh berarti sampai meninggalkan sholat ya? Sampai meninggalkan sholat. Kadang kita kodok gitu, satu waktu itu lima waktu sholat. Oh dirapel satu kali waktu gitu. 5 kali? Kan enggak boleh kan Mas. Cuman kita kan udah kerjanya itu memang mati-matian cari uang untuk selesaikan utang. Mikirnya saya dulu itu Mas.
Kalau dari hasil kerja itu, kalau saya nyopir dulu kan, kita kan pernah nyopir, katakanlah saya di pabrik satu itu Mas ya, itu kejar waktu jamnya itu Mas. Jadi jam sekian harus sampai sekian, jam sekian harus sampai di tempat ini gitu Mas. Jadi waktunya sholat itu saya harus tinggal, maksudnya saya nggak sholat biar sampai ke tujuan iya, untuk dapat project lagi. Iya gitu, maksudnya kan kita dapat kerjaan, dapat uang tapi ninggalin ibadahnya itu. Itu ternyata bukan solusi Mas. Oh. Itu. Jadi tadi cari solusi dengan cara yang klenik atau nebus nomor salah. Ya. Ternyata dengan cara kerja pun yang sangat maksimal itu juga ketika dia meninggalkan ya yang wajibnya yang ditinggalkan wajib itu penghambaan juga kita kepada Tuhan. Ya. Itu juga nggak worth gitu Mas ya. Iya, soalnya gini Mas, kalau kita kerja kayak gitu kan kita seolah-olah ngatur Tuhan. Soalnya kita punya jadwal untuk kerja ini, sedangkan sebetulnya masalah itu datangnya kan dari Allah Mas ya. Nah, jadi ketika kita mau minta solusi itu ya larinya ke Allah, bukan yang kita larinya harus ke Allah yang ngasih kita ujian atau cobaan ini, bukan kita tergantung kepada manusia atau pekerjaan. Kalau saya dulu mikirnya kan yang bisa nolong saya ya kerjaan saya, uang saya ini, bukan siapa-siapa. Yeah. Nah, itu ternyata itu salah Mas, salah. Berarti yang Mas Hasan perbaiki pertama kali apa ya dulu Mas? Sholatnya Mas. Sholat dulu Ya, itu sebenarnya. itu yang paling utama itu saya yang itu soalnya guru saya tuh ngasih ini. Kita kan nggak boleh pokoknya intinya perbaiki sholat dulu Mas, itu saya yang paling utama itu saya dulu. Soalnya memang sempat ada juga Mas, sempat ada curhat-curhat gitu kan Mas. Nanti kalau diajak gitu itu dianggap nggak solusi. Nggak solutif, aku tuh butuhnya kerjaan, aku butuhnya uang. Sing genah-genah wae lah. Iya, itu kan matematika kita. Iya. Itu beda, matematikanya Allah itu memang beda. Kita nggak bisa menjangkau itu Mas. Nah, proses sadarmu itu gimana Mas? Proses sadar saya itu, saya kan dulu kan udah ini Mas, utang tuh udah hampir finish kan, maksudnya istri tuh udah lumayan membantu banyak. Udah mau selesai maksudnya? Udah mau selesai, tinggal karena tadi di Singapura. Ya itu sambil saya kerja juga, terus akhirnya kan itu pas posisi saya kerja nyopir pasir itu Mas. Itu kan saya truk itu kan punya saudara saya. Itu kan sebulan itu tembus, pokoknya penghasilannya 9 juta sampai 15 juta itu Mas per bulan. Iya. Itu truk itu nyicil juga Mas, angsurannya 6,5 juta kalau enggak 7 juta kemarin itu. Mikir juga sisanya juga ya. Iya, mikir saya kan kalau saya punya truk sendiri kan lebih enak daripada saya ngangsurin punya orang. Itu istri punya modal, itu saya kayak izin sama istri. Akhirnya seharusnya mungkin kalau saya punya modal itu untuk nyarutang itu mungkin udah lunas Mas. Ya, tapi saya ke makan nafsu itu tadi, saya pengen untuk punya truk sendiri. Mungkin saya punya penghasilan mungkin lebih cepat saya nyarutangnya. Logis sih sebenarnya. Logis, kan? Soalnya saya ini Mas, kan kalau muat pasir itu kan udah ada pengepulnya tuh kan. Pengepulnya itu saya udah punya banyak, makanya lubang itu saya udah nggak mikir. Kita asal muat, udah banyak. Saya mikirnya kalau kita muat pasir tiap hari punya truk sendiri itu kan lebih enak kan. Tapi memang ternyata ya nggak sesuai dengan. Berarti udah sempat akhirnya beli truk sendiri saya. Oh gitu. Itu dulu. Cuman berjalan 8 bulan, ternyata setelah saya punya itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya dulu Mas. Ada aja kendalanya, yang pecah ban, yang mungkin truknya trouble, terus galangan itu sepi, pokoknya ada Mas. Malah nombok. Iya, malah nombok. Yang terakhir tuh sampai truk saya itu rusak. Rusak yang parah pokoknya, harus turun mesin. Padahal baru loh ya? Itu bukan baru Mas, second. Iya, second. Truk dam itu second. Iya. Habis itu kan saya untuk nyicil tadi ternyata itu juga nggak nutut Mas, padahal kan cicilannya cuman sedikit, cuma 3 juta. 3 juta. Kalau yang dulu yang truk baru itu kan 6 juta sampai 9 juta itu Mas nyicilnya. Nah, kali ini kan mungkin saya mikirnya dulu lebih ringan, tapi ternyata ya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau lebih ini, yang penghasilan saya itu yang sehari 450.000 sehari itu yang harusnya bisa nyicil utang, tapi ternyata enggak. Kan saya buat buat nyicil
angsuran itu aja tuh udah mentok Mas. Ternyata seperti itu. Saya juga nggak tahu uangnya kemana itu nggak jelas, emang nggak jelas. Mungkin kalau bisa tak simpulin karena kita menggantungkannya sama itu gitu Ya, Mas ya, mungkin, bukan Mas, sama mungkin. Tuhan. Terus yang terakhir yang mungkin yang Mas Surya tanyakan tadi titik baliknya kenapa bisa seperti ini, saya ada kenal satu guru, dia bilang ke saya. Berarti sudah kenal lama, sama proses perjumpaan dengan guru ini gimana? Saya kenal teman Mas, teman sama juga dia ada problem, tapi cuma yang ini kan bukan solusinya bukan jalan pintas, tapi memang ke spiritual yang lebih ini menekan kita kepada ada Allah yang di lah atas ya. ya. Terus dia bilang ke saya, istilahnya kita jangan ini kayak sanepan gitu Mas, dia ngomong itu kayak sanepan, maksudnya paham ya sanepan, Sanepan itu ilustrasi. Iya, ilustrasi kayak perumpamaan perumpamaan ya. itu. Kayak gini, guru saya itu ngomong kita jangan terfokus atau sibuk mengejar kupu-kupu. Itu pokoknya kita fokus untuk memperbaiki ladang kita. Nanti kupu-kupu itu akan datang kepada kita. Maksudnya saya pertama nggak paham, tapi lama-lama kalau kita mengejar kupu-kupu itu kita mengejar dunia ini Mas ya. Kayak kita kerja keras sampai lupa akhirat. Nah, ternyata yang memperbaiki ladang itu ternyata itu ibadahnya kita perbaiki dulu. Kupu-kupunya bakal datang sendiri. Ya, bakal datang. itu nanti akan datang sendiri. Maksudnya solusi itu akan datang sendiri kalau kita menekan kepada yang di atas. Nah, itu baru saya paham. Akhirnya saya yang terutama saya pokoknya ibadah dulu saya utamakan. Perbaikin sholat Iya. gitu. Kalau yang lain-lain itu ternyata itu Mas, setelah saya jalankan 1 tahun itu bahkan itu solusi itu enggak kita sangka-sangka. Gimana itu Mas? Nah, itu saya kenal sama investor yang dari Malaysia itu. Itu kan kita nggak tahu Mas. Itu usaha saya tadi itu. Investor ini gimana ceritanya? Nah, itu Mas, itu kan saya udah ini kan udah fokus, saya udah fokus pokoknya saya nggak mau, saya pokoknya berhenti hutang. Oke. Saya berhenti hutang sama nggak mau hutang untuk nutup hutang atau hutang untuk konsumtif itu pokoknya saya nggak mau hutang. Iya. Stop total Iya, untuk hutang stop ya. total saya hutang. Saya perbaiki ibadah saya. Fokus pokoknya saya ibadah. Saya mau nggak punya uang pun saya nggak mikir, pokoknya tetap saya ibadah. Istri saya juga sudah saya bilang pokoknya intinya jangan khawatir nggak bisa makan. Itu fokus kita ibadah 5 waktu kita jaga. Terus kalau ada waktu luang kita sholat duha, sholat tahajud. Pokoknya fokus ibadah Mas. Yang lain utang itu udah yang kan posisi saya ini masih ada utang lah walaupun nggak banyak tapi tetap saya fokus. Tapi yang penting hati lebih tenang. Tenang. Berarti ini keimanan sudah naik ini ya. Iya, insya Allah. Mungkin karena ketemu guru tadi ya, sering diskusi begitu ya. Iya, kita fokusnya perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah itu Mas. Itu solusinya malah lebih kita nggak bakal nyangka. Maksudnya kayak dulu kita kan fokusnya di kerja. Bakalan dapat uang banyak kalau kita kerja, kalau nggak kerja nggak ada. Tapi kita ibadah Mas. Ya waktunya ibadah, waktunya kerja, waktunya tidur, waktunya makan, waktunya kita cari hiburan sama keluarga itu tetap kita jalankan Mas, tapi fokusnya utama itu kita ibadah. Ibadahnya. Itu Mas, itu baru Ibadah solusi. wajib aja atau ada ibadah sunnah Mas? Yang paling utama ibadah wajib Mas. 5 waktu itu harus kita jaga waktunya. Terus ibadah-ibadah yang lain kan ibadah itu banyak Mas ya, tapi fokusnya itu ibadah wajib yang kita nggak boleh. Dimulai dari yang wajib ini dulu aja deh Ya, gitu ya Mas. itu. Untuk Itu langkah awalnya. Baru saya merasakan hati lebih tenang, terus keluarga jadi lebih harmonis, nggak kayak dulu. Terus pokoknya sesuatu yang saya bayangkan dulu itu yang itu kembali semua Mas, yang semuanya hilang itu sedikit-sedikit kembali. Oke. Itu ya. Nah itu tadi ngomongin investor Mas. Ya investor itu ke bisnis apa? Kan awalnya dulu kan saya terakhir di rumah itu kan saya udah berhenti nggak utang Mas ya. Iya. Otomatis kan saya harus punya pekerjaan di rumah. Iya. Pas waktu masa pandemi 2020 itu pandemi itu istri kan pulang di rumah. Terus saya mulai usaha kecil-kecilan. Saya ada usaha sablon. Terus ada usaha sampingnya itu saya pelihara ikan. Pas waktu pandemi itu
ikan cupang yang booming itu Mas. Oh awalnya ikan cupang. Iya, itu awalnya itu saya cupang. Itu alhamdulillah dapat lumayan itu Mas. Si hobi-hobi naik waktu itu Ya, di hobi cupang, naik. koi, tanaman itu Iya, naik pas itu ya. Habis itu kok kayaknya di ikan kayaknya saya agak lumayan ya. Akhirnya itu. Punya kecocokan. Sinung bahasanya ya. Iya, itu Sinung akhirnya ya. saya mengembangkan ini. Kalau dihias saja kayaknya kok kurang ini. Akhirnya saya belajar ternak lele sama saudara. Sebetulnya saya juga nggak sengaja Mas, tapi saya mau konsultasi lah intinya ikan apa yang sekiranya bisa dipelihara dan hasilnya dapat banyak ya itu pembinaan lele. Akhirnya saya Pembenihan belajar. lele. Ya, Berarti akhirnya saya lele belajar. kecil-kecil gitu ya. Ya, saya belajar setahun Mas, saya belajar itu. Oh lama juga Ya ya. pertama 1 kolam itu mijas saja. Akhirnya jadi 2 kolam, 3 kolam sampai 4 kolam. Proses itu 1 tahun Mas. Oh 1 tahun. Akhirnya kita kan kalau mikirnya kalau kolam terpal itu kan nggak permanen Mas ya, bisa rusak atau apa gitu lah. Mikirnya saya ada saudara itu yang lumayan mampu lah, orangnya lumayan mampu. Terus pekerjaannya udah mapan lah pokoknya. Kita mau ini bukan kita mau nyemplung lagi ke utang lagi bukan, tapi kita mau kalau boleh saya kerjasama lah. Saya juga pertamanya mau minjam atau mungkin kita bisa kerjasama. Bagi hasil Modalin lah, gitu ya. modalin berapa gitu. Saya buat kolam permanen yang hasilnya nanti saya untuk modal ini. Akhirnya malah nggak dikasih hutang, tapi saya dikasih kenalan sama itu investor dari Malaysia itu, kita gabung, kita join. Jadi kita ngadain lahan, sana yang modalin dari pembuatan kolam sampai semuanya sampai selesai. Ya. Pas waktu sebelum ini kan kita kan nggak tahu Mas mau kerja mau apa, ikan ini kan cuma kayak kita belum tahu pokoknya sampai bisa buat kolam ini, tapi setiap hari saya berdoa. Masih setiap hari saya berdoa itu saya pengen punya kolam permainan sendiri. Iya. Kan saya punya rumah itu kecil Mas, punya rumah itu kecil cuman ruang tamu sama belakang itu kamar 1. Dapur belum ada. Terus saya mikirnya pengen punya listrik sendiri. Listrik masih nyalur sama mertua kan dulu. Nah, ternyata dari doa-doa itu malah dari 3 mungkin doa yang saya minta itu malah lebih dari 3 yang Allah kasih ke saya. Lebih. Iya. Apa itu Mas? Nah, kan setelah investor itu ACC kan, kita investor, saya kan jadi punya kolam permanen sendiri. Iya. Amplas Doa 1 listrik sendiri. terwujud. Ya, amplas listrik sendiri itu terwujud. Oh, ada akhirnya 2. Dua. Ya. Akhirnya saya pengen punya pekerjaan di rumah yang saya tidak ninggalin anak istri. Itu Mas kan di kolam itu kan saya tidak pernah keluar. Sedangkan kita sama investor itu kita digaji juga Mas, awal-awalnya digaji. Oh, bukan hanya bagi hasil tapi ada gaji. Iya, ada gaji. Oh, ya enak banget ya. Iya, makanya itu Mas, kalau kita menggantungkan kepada Allah itu memang pokoknya sudah Nggak disangka-sangka. nggak disangka-sangka Mas, daripada kalau kita gantungin kepada makhluk itu ujungnya mungkin satu kecewa. Ya. Tapi kalau kita kepada Allah itu harus mantap. Jangan setengah-setengah. Oleh saya itu Mas. Solusinya itu kita nggak bakal nyangka. Akhirnya kan itu Mas, dari 1, 2, 3 akhirnya punya kolam sendiri dan punya penghasilan sendiri di rumah. Saya sudah nggak kemana-mana nih, sudah kerja di rumah, kumpul anak istri setiap hari. Ada penghasilan kan digaji di rumah juga. Iya ya, itu ideal banget, idaman banget itu Mas. Iya. Kalau kayak gitu berarti terus fokus ke pemijahan lele itu ya Mas ya. Iya, fokus pemijahan lele sekarang. Nah kalau ngobrolin tentang pemijahan lele nih Mas, alurnya pemijahan lele itu seperti apa sih Mas? Saya karena belum ada gambarannya juga terkait Kalau itu. pemijahan lele, kalau di sistem di saya itu sistem stripping. Heeh. Itu dikasih suntik hormon. Itu yang betina. Yang sudah gede gitu ya. Iya, yang isinya perutnya telurnya udah gede. Disuntik pakai hormon. Iya. Selang nanti 10 jam itu baru di stripping Mas. Oh. Jadi telurnya dikeluarin manual pakai tangan gitu. di stripping. Di bedah gitu maksudnya Mas. Bukan di bedah Mas, tapi di stripping nanti keluar Urut dia. kayak Iya, diurut gitu ya. Kayak diurut gitu. Di koi Nanti- juga gitu sih. Iya. Berarti lewat apanya? Lewat Itu jalur lubang umbangnya. apanya? Jalur, Iya, ya, umbangnya itu. jalur layar. kelaminnya itu ya, Jalur nanti kelamin, keluar. ya. Itu keluar Mas. Nah, selang Oh. itu udah keluar, nanti jantannya itu disembelih. Oh, jantannya yang berkorban. Iya, yang jantannya Oke. dikorbankan. Disembelih. Diambil spermanya. Diambil spermanya. Iya, diambil spermanya. Habis itu kita dicampur sama cairan NaCl itu Mas, infus. Oh, cairan infus. Iya, itu spermanya yang dicampur itu. Setelah dicampur, nanti dicampur sama telurnya tadi.
caranya ngambil sperma gimana Mas? Itu Mas kan setelah Setelah jantannya disembelih? dibedah, disembelih kan itu ada nanti kantongnya itu dua. Oh kelihatan ada kantong Kelihatan sperma ada, gitu ya? ada kanan kiri itu ada dua. Oh. Oke. Nah, habis itu kita ambil, pokoknya jangan sampai kena air dulu. Kita pakai Kantongnya lap nggak tisu, boleh kena air? ya, lap tisu, habis kita cuci sama larutan NaCl itu Mas. Oh. Nah, habis itu kita bedah di larutan NaCl yang sudah kita cairkan di wadah lah di baskom itu nanti. Habis itu dicampur sama telurnya. Bedahnya pakai cutter gitu? Pakai gunting. Pakai gunting ya? Ya, nanti bedah pakai gunting itu. Terus dicurut-curut nih gitu? Ya nanti dicampur, nanti secukupnya, masih secukupnya jangan terlalu banyak, secukupnya dicampur di telur. Oh, itu banyak ya sperma nih? Spermanya kalau yang standar bobotnya 1 kilo sampai 2 kilo itu Mas itu mungkin 1 jempol ini. Oh, satu kantongnya. Ya, satu jantan itu bisa membuahi 7 ekor betina. Oh, Oh, gitu. akeh ya? Berarti nggak semuanya Iya. langsung di ini ya? Ya itu cuman nanti kan dicampur di NaCl itu 1 baskom itu Mas, nanti Oke. satu indukan jantan kan ada 2 itu Mas. Nanti dicampur di situ sampai kita mau mijah berapa baskom yang Baskom. tempat telur tadi. Kalau Iya, 4 iya, berarti dijadiin 4. 4. Berarti nanti larutan NaCl-nya jadi 4 itu 4 botol. Nah, itu nanti dicampur satu-satu Mas. Tapi itu langsung ditebar di kolam. Setelah itu Ya. nanti butuh berapa lama sampai netas itu Mas? 24 jam itu udah Oh, menetas. 24 Iya. Cepet banget ya? 24 1 jam ya? menetas. Langsung Kalau kelihatan kecil-kecil gitu ya? iya, kalau di koi kan 3 hari 4 hari. Iya. Iya, Ini 24 kalau di jam ya? Iya, 24 jam Mas. Kita Oke. paginya jam 10 katakanlah nebar, besoknya jam 8 jam 9 itu udah mulai telurnya tuh udah gerak-gerak itu Mas. Oh gitu. Iya. Itu nanti kalau pemijahan ini berarti yang outputnya yang dijual apanya sih Mas? Pembenihan Berarti Benihnya. benih umur berapa? umur 2 bulan. Umur 2 Oh, bulan. agak Ya. lama ya? Nanti kan kita ada kalau di lele di pembenihan itu kan ada seleksi Mas grading, nanti umur 14 hari, 21 hari itu diseleksi. Ya. Diseleksi longgorannya. Panjangnya, longgoran Yang itu apa? Gede, kan gede. ada yang gede. Ada nanti yang gede-kecil. Yang gede-gede, yang cilik-cilik itu nanti kita seleksi. Nah, nanti itu sudah 1 bulan itu udah ada yang bisa dijual. Oh gitu. Ya paling minimal itu kur 5 ayaan 5 lah kalau. Dia ini yang paling biasanya orang cepat, lele. yang paling gede Iya, lah. Pertumbuhannya longgorannya. paling cepat, 1 Iya. bulan bisa dijual. Ya itu Oke. longgorannya itu kalau kita mijah 30 ekor atau 20 ekor itu kadang keluar yang longgorannya itu sekitar 10.000, 20.000 ekor gitu. Oh. Nah, nanti selang 1 bulan itu panen perdana, maksudnya panen perdana yang panen besar, bukan yang longgorannya aja. Itu Iya. 150.000, 200.000 itu bisa keluar. 150.000 benih? Ya, Oh banyak ya? paling kecil itu kur 5 pokoknya Mas. Paling kecil kur 5, nanti 5, 6, 7, 8 itu paling besar. Terus kayak gitu tuh jantan betinanya milihnya kriterianya gimana itu Mas? Kalau betina kan udah kelihatan Mas ya, udah isi telur. Ya, perutnya Dari udah besar. porsi ya berarti? Ya, dari proporsi Iya. tubuh. Induan tuh Mas? Iya, Buat iya. induannya, buat betinanya itu karakternya, Ya kriterianya. itu yang udah cocok. ada kelihatan Mas isinya, Gendut-gendut perutnya gitu udah ya? gede kayak, Oh, gitu. kayak pokoknya udah besar gitu Mas. Nah itu dan ciri-cirinya itu lembek. Kalau perutnya dipegang itu lembek. Perutnya Perutnya lembek. isi telur tadi ya? Ya kalau dia besar, tapi kalau dipegang itu agak keras, kadang Iya. lemak yang di Oh dalam. gitu. Iya, Bobotnya gitu, Mas. kira-kira berapa kilo itu Mas? Kalau standarnya 1 sampai 1,5 kalau saya. Iya, iya, 1 sampai 1,5. Gede berarti ya? Enggak, 1,5. satu ini Mas kayaknya. Satu gini nih. Iya, kurang lebihnya. Itu buat betina. Kalau buat jantan ya Mas? Kalau jantan itu minimal umurnya 1 tahun Mas. Oh, dia enggak terlalu genetik banget apa gimana pertimbangannya apa aja Mas buat milih Ya jantan? kalau untuk induk pasti pemilihan induk pasti Mas. Yang Itu soalnya bagus ya. mesinnya ya. Heeh. Kalau jantan sama aja kayak di koi, harus yang proporsional, minimal umurnya 1 tahun. Terus kelaminnya itu yang paling utama. Kelaminnya itu udah kelihatan besar, Oh, terus gitu. ada bintiknya merah itu yang di ujungnya itu. Oh. Nah, biasanya kalau belum ada bintiknya merah itu spermanya sedikit Mas biasanya. Tapi kalau jantan itu kita yang agak sulit. Iya, jantan kan butuh banyak karena dia mati kan? Iya, dia udah mati. Kalau iya udah ya. habis ini kita harus Cari lagi. Cadangan lagi ya. Nyetok atau beli? beli biasanya Mas saya. Oh ada yang jual ada, jantan gitu ada. Khusus betina, khusus jantan betina ada yang jual indukan Oh, ada Mas. mahal. Murah sih Mas kalau indukan. Kalau per kilonya ada yang jual 25.000. Oh iya murah ya. gitu ya. Ya paling mahal itu 35.000, 40.000. Tapi kalau yang dari dinas itu agak mahal Mas. Memang ada sertifikat. Oke. Kalau dari dinas. Kalau Jelas Lebih lah menjamin ini. ya. Dari dinas sampai berapa? Kalau dari dinas itu terakhir kemarin saya beli itu 85.000 per Oh kilo. mahal, jauh. Iya, Tiga itu masih kali ya? bakalan Mas, bukan yang bisa Oh, langsung udah di dewasa. stripping, iya, masih bakal induk.
Tapi memang ada sertifikat. Terjamin lah. Asal kehidupannya. usulnya Ya, dari asal mana. Maksudnya kan kalau dari dinas kan lebih tahu dari strainnya itu apa. Kan lele itu banyak ada yang Masamo, ada Sangkuriang, ada Mutiara. Oke. Ya. Banyak kalau di lele juga. Kalau Mas Hasan, Kalau milih saya jenis campur, apa? saya dapat dari pembeli ada campur, ada Masamo, ada Mutiara, ada Beli di dinas atau beli di beli orang di biasa? orang biasa, di pengepul induk. Itu nanti ngaruhnya ke ukuran Mas, besarnya nanti gimana gitu Mas ya, kalau yang jenis-jenis. Kalau iya, Iya, biasanya jenis-jenis itu kalau Masamo atau Dumbo itu Mas itu kanibalnya tinggi, ada juga Oke. gitu. Kalau Mutiara itu katanya dagingnya lebih tebal, lebih enak atau apa gitu mungkin. Tapi kalau yang beredar di pasar maksudnya untuk konsumsi, iya itu jenis Apa? apa sih Mas? Mutiara sama Sangkuriang. Mutiara sama Sangkuriang ya. Tak Ah, kira ada semua tiga. itu sama loh, ternyata Iya. Sama, beda-beda Mas, ya. beda. Beda-beda. Kalau Mutiara itu memang dia agak ada bintik-bintiknya, ada kayak pohon apa ya, sengkuk suwek yang yang biasa itu kayak itu Mas. Tapi kalau yang jenisnya Sangkuriang itu dia agak kehitam-hitaman. Terus Mas Hasan ini kalau jualnya per apa sih Mas? Untuk benihnya bibitnya tadi per... Hitungannya per ekor. Oh tetap per ekor ya? Per ekor, Itu Mas. ngitungi. Oh iya tapi Ngitungnya satu bulan kan satu-satu. udah gede-gede lah ya. Iya. Nah ini ngitungnya nanti sampel Mas, di sampel. Kita ngitung 1.000 ekor dulu, Ya. baru nanti ditimbang. Jadi 1.000 ini nanti ditimbang. Oh. Patokannya itu nanti. Berarti tetap kiloannya kalau harga jual. Enggak per kilo Mas, tetap bijian. Tetap bijian tapi nanti dihitung- perkiraan. Iya, perkiraan gitu. 1.000 ekor katakanlah kita ditimbang kan. Nanti ya ini untuk timbangan ini. Berarti per Nimbangnya itu lele aja atau sama air ya? Kan timbangan itu kan nanti lelenya kan di sini yang di itu kan yang Oh, ada nanti airnya ya ya. ada airnya kan Dicemplungnya seimbang nanti. lele 1.000 itu bobotnya piro gitu Iya. Mas. Tapi nanti kalau sudah berapa kilo berarti asumsinya ini dibagi yang 1.000 tadi. Kan Jadi kan nanti gini Mas, ketahuan kan jumlahnya berapa. kita nyempel per 1.000 ekor ya. Iya. Kita ngitung 1.000 ekor dulu. Hmm. Nah, nanti kan kita di wadah itu tapi wadahnya itu yang kayak ada lubang-lubangnya itu Mas. Iya, iya, Jadi iya, jaring-jaring. air itu keluar dia nggak nampung, dia cuma full bibitnya itu aja. Habis itu yang bandulnya itu air nanti. Iya, Aku nggak kebayang wes. nanti ditimbang, jadi pokoknya di sampel terus harus ditimbang Ya, gitu jadi per satu sampel 1.000 itu jadi kita nanti ditimbang. Jadi acuan. Pokoknya itu Iya, iya. udah imbang itu berarti 1.000 ekor. Iya, 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 Udah 1.000 iya. ekor. Jadi dikalikan Selanjutnya berapa nggak ngitung timbangan. satu-satu lagi, Enggak, berdasarkan udah ditimbang bobot. itu. Jadi ngitungnya per 1.000 Per ngono, 1.000. Ya. Kalau- Kalau beli ya per 1.000 itu ya Iya, per orang mau 1.000, beli. iya. Kalau sekarang ini harganya berapa sih Mas? Per Kalau 1.000? terakhir kemarin saya diambil ukur limanya itu 110. 110.000 rupiah. 110 rupiah per ekor. per ekor. Iya. Tapi Jadi per belinya seribunya. minimal 1.000. Iya. Berarti 110.000. Ya per 1.000-nya. Ah, oke. Gitu. Oke Mas, sebenarnya kalau bisnis kayak gitu, pembenihan lele itu untungnya berapa sih, prospek atau enggak gitu? Kalau di pembenihan yang saya alami itu prospek Mas. Yang sampean lakukan. Iya. Sudah berapa tahun toh ini? Berjalan 3 tahun. 3 tahun. Iya. Masih ya sampai sekarang? Masih, sekarang masih. Hmm. Udah fokus itu Mas saya. Insya Allah wis Iya. tetap itu ya. Tetap itu, insya Allah tetap itu Mas. Prospek ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi prospek Mas. Ini ngomongin modal Mas ya. Iya. Ngomongin modal kalau kita mijah modalnya katakanlah 15 juta, Mm-mm. itu pokoknya kita panen ya. Kita panen itu sekitar dapatnya 40 sampai 50 juta. 40. Modalnya 15 juta. Iya. Kalau Dapatnya panen berhasil Ya, sukses, berhasil sukses semua. itu bisa balik penghasilannya 40 sampai Ya. 50 juta. Modal 15 itu untuk apa coba? Untuk pakan. Oh Kan termasuk pakan itu? pertama gini Mas, kita mau mijah itu berapa ekor dulu? Nah, kita katakanlah kalau di kolam saya itu kan 10 kolam yang saya isi. Per kolam itu isinya 10 per kolam itu isinya 4 ekor. Mm-mm. Bobotnya itu 1 kilo sampai 1,5 kilo per ekor. Nah, itu dalam 10 kolam itu kan harusnya kan kita mijah 40 ekor. 4 kali 10 kan 40 ekor. Nah, rata-rata itu nanti kalau kita panen berhasil itu keluarnya nanti sekitar kalau normal itu Mas sekitar di atas 500.000. Harusnya normal. 500.000 ekor ya. Iya. Nah itu panen sampai berhasil itu kan rata-rata 40 nanti panennya. Lah modalnya untuk beli pakan, untuk beli obat nanti sama lain-lain lah sampai panen itu sekitar 15 sampai 15 20. juta. Nanti itu. Berarti itu belum termasuk
modal untuk pembuatan kolam Ya belum Mas. sama lain-lain itu modal operasional. Operasional gitu ya. untuk mijahnya saja. Soalnya kolamnya kan bisa dipakai lagi, Ya, kolamnya itu udah modal awal permanen. Ya. Itu. Maksud saya itu kalau untuk pemula jangan dilihat 15 jutanya Ya, gitu. jangan. Jadi ya itu dengan cara ketika sudah memiliki kolam. Ya, dan itu alat-alat yang minimal. proper gitu ya. Ya minimal kalau untuk pembinaan kolam pembinaan lele ini minimal harus punya 4 sampai 5 kolam. Baru skala ekonominya masuk gitu Mas. Ya. Kalau 1-2 itu enggak masuk terasa. Mas. Iya, enggak masuk. 4 sampai 5 kolam itu ibarat buat itu habis berapa Mas? Kalau kita gambarannya dulu saya mau buat kolam itu cuman 4 kolam sampai 5 kolam. Nah, itu saya ikut dari teman saya Mas itu sekitar katakanlah 27 juta, 30 juta itu udah siap. Bisa. Sampai sanyonya, sampai kita buat 30 juta sumurnya ya. Arah-arah kurang lebih itu Mas. Tapi saya dulu kan buat 12 kolam. Oh itu habis pertama kita kan anggarnya kan kita enggak ini ya. Karena ada investor tadi kan. Ya cuman kita kalau 5 kolam segini, kalau 10 kolam agak-agak ya segini. Ternyata lebih ini membengkak. Pokoknya 12 kolam itu saya buat kemarin sampai semuanya fasilitas semua itu udah lengkap, tinggal siap pakai itu habis 75-an. Nah. Kolamnya saja. Ya. Itu 12 kolam, 2 kali 4 kolamnya. Itu belum tanah ya berarti ya. Belum tanah kan punya udah, sendiri. Ya. Berarti kalau ya orang yang belum punya tanah harus mikirin tanahnya. Iya. Nah, kalau segi pemasaran Mas, itu yang beli orang pribadi apa gimana kalau selama ini Pengepul Mas. Oh pengepul. Iya pengepul ada pengepul sendiri. Itu mesti ada aja tempat Mas Hasan Ada, ya? pasti ada. Oke. Kalau insya Allah Mas, kalau saya untuk pengepul itu udah nggak khawatir ya. Udah nggak bingung ya, udah malah nggak bingung. Karena memang di sini banyak itu Mas pembudidaya ikan lele di daerah Blitar, Kediri, Tulungagung ya. Iya. Yang paling banyak Kediri malahan. Kediri daerah Pare, daerah Wates itu daerah Joho. Iya. Nah Joho ini Wates sama Pare itu yang paling besar itu Mas. berarti prospek kan sudah nggak diragukan ya Mas. Pemasaran juga relatif Ya. simpel, sederhana. Tapi kan juga kita ngomongin resiko. Buktinya banyak yang tetap tutup. Ya. Ada itu saya lihat kalau pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu misalnya saya udah ini harga pakan naik. Ini saya bacain ya Mas. Ya. Harga pakan lele tiap tahun naik, sementara harga jual lele segitu-segitu aja. Mau pakai pakan mandiri yang bukan pabrikan mustahil. Iya. Karena namanya bisnis itu keluar uang sekian rupiah, pakan sekian kilo. Nah kalau memitigasi resiko-resiko gitu kalau Mas Hasan gimana? Karena kalau prospek iya nih karena konsumsi ya, apalagi manusia terus nambah. Tapi resiko-resiko atau tantangan yang dihadapi Mas Hasan apa Mas selama ini? Kalau untuk pakan, kalau di lele itu, kalau pembenihan Mas ya, itu memang full tergantung sama pabrikan. Oke. Iya, kalau yang untuk awal-awal itu makan cacing sutra atau enggak kutu air itu. Tapi kalau sudah nanti itu lepas cacing, itu full pakan pabrikan Pakan semua. pabrikan. Ya. Kalau untuk alternatif kalau di pembenihan kayaknya enggak ada. Susah ya soalnya. Susah. Kalau untuk besaran ada Mas, ayam tiren yang digiling itu ada. Tapi Kayaknya yang Mas Surya tadi itu yang anu Mas, Pembesaran. pembesaran kayaknya yang Pembesaran komen itu. malahan. besaran. Iya. Berarti malah tantangannya lebih resiko di pembesaran daripada Pembesaran itu gini Mas, pembesaran itu kalau untuk skala industri di rumah itu kayaknya kalau untuk penghasilan itu kayaknya enggak nutut Mas. Oh gitu, harus Kurang gede banget Kurang, skala ya. industri sekalian. Kalau skala industri mungkin baru masuk. Soalnya kalau di skala rumahan itu mungkin hanya untuk hobi, untuk sampingan itu aja Mas. Oke. Soalnya kalau hitungannya kalau setahu saya ya per 1000 ekornya itu kalau betul-betul dipelihara itu untungnya mungkin sekitar 200-300 ribu per 1000 ekornya. Jadi butuh banyak banget. Iya, paling 1000 ekor banyak atau enggak Mas? sedikit Mas. Oh sedikit ya memang ya. Kalau untuk pembenihan itu Mas, kalau 1000 ekor ukur 5 itu mungkin satu di kantongin plastik itu bisa. Kayak enggak kelihatan Nggak ya. kelihatan cuma dikit itu kalau 1000 ekor itu. Berarti kalau menurut Mas Hasan ini, kalau orang gitu ya, ibaratnya sekarang lagi nggak ada kerjaan, hopeless, nggak tahu mau ngapain gitu, itu misal mau tertarik di lele, mending di pembenihan atau mending di pembesaran? Kalau ada modal Mas, maksudnya modal sekedar ya ada modal lah buat kolam itu ada. Nanti kalau
kalau saya pribadi saya itu mending di pembenihan. Pembenihan. Ya, mending pembenihan soalnya kalau di pembesaran Mas punya 10 kolam itu nanti pakannya ini yang paling Iya. banyak. Paling banyak ya. Butuh ya. banyak lagi. Iya, Bang. padat apalagi, modal ya. Iya, apalagi yang kita nggak bisa pakan alternatif atau apa itu full pabrikan itu kadang nggak Agak ketemu. kalah ya. Iya, banyak kan itu Mas. Tapi kalau untuk skala pabrikan, Ya, ini tadi mohon maaf dikat teman-teman. Jadi ada sedikit kendala teknis. Ini sudah mati lampu. Ya, tadi sampai mana Mas Hasan? Sampai mending mana antara pembenihan atau karo pembesaran. pembesaran ya Mas Surya ya? ya kalau saya mending pembenihan Mas. Pembenihan ya. Ya, tapi harus punya basic pembenihan dulu. Soalnya Harus belajar dulu. ya harus belajar dulu Mas. Soalnya pembenihan itu sangat rawan dan sangat riskan. Itu kalau bahasa Jawanya sik penak ngopeni bayi timbangan ngopeni wak lele. Oh, saya penak ngopeni bayi daripada ngopeni Iya. lele. Berarti sangat ngerenyik banget ya. Dari awal menetas itu harus kontrol. Nanti airnya, kocoran airnya gimana. Terus pakannya itu harus apa sesuai. Kebanyakan makan juga nanti kalau kenyangan dia juga mabuk. Iya. Berarti nggak bisa untuk sampingan. Agak bisa untuk sampingan Mas kalau Oh, untuk berarti ujian. kalau Ya. mau di pembibitan harus full. full totalitas. Ya. Tapi kalau mau di Di pembesaran pembesaran itu itu bisa harus untuk sampingan. bisa untuk Ya, sampingan. untuk sampingan. Resikonya pakan. Resikonya Ya, harus harganya punya pakan. banyak modal untuk pakan. Iya, Ya gitu untuk maksudnya. pakannya Kalau gitu. untuk sampingan harusnya pakannya itu pakan alternatif. Pakan alternatif. Iya, baru Alternatif. kita nggak ini sama pakannya. Ya. Tapi Gitu. kalau misalnya nanti untuk pasar pembenihan ini masih terbuka Mas? Insya Allah masih Mas. Masih terbuka Insya ya? Allah masih. Oke, berarti nggak susah nyari. Kan pasar Iya. atau marketing itu tantangan tersendiri apalagi Betul. buat pemula. Iya, Kalau masih ya? kadang-kadang juga teman-teman itu malah mahir produksi Mas daripada Iya. mahir pemasaran. Iya, pemasaran. Itu yang- Penjualan yang- susah. Kendalanya itu di pemasaran biasanya Mas. Iya. Tapi masih terbuka ya peluang Iya, untuk iya. pemasaran di pembenihan karena juga nggak gampang. Iya, gampang Mas. Kalau tadi mau sampai lebih gampang ngerawat bayi kok, jadi nggak Iya. semerta-merta orang masuk, nggak segampang itu orang masuk ke situ. Iya. Terus kalau di pembenihan itu Mas, faktor cuaca itu juga sangat berpengaruh. Oh gitu Mas. Berarti kayak gini nih, musim hujan ini malah Musim jelek hujan. apa malah bagus? Ada juga yang seneng, Heeh. ada juga yang nggak seneng. Yang seneng Senengnya itu gimana, nggak senengnya gimana? Nggak senengnya itu yang biasanya kan kolam itu kan nggak ada atapnya Mas. Kalau di tempat saya kan ada atapnya. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau kepanasan nggak kepanasan, Oke. penuh nggak kepanasan, nggak full itu. Kalau yang di full, kalau kehujanan itu kadang gitu Mas. Kadang kan kepanasan kehujanan langsung kan. Iya, iya. Nah, itu resikonya kadang mati massal, kena jamur. Oh. Perawatannya harus ekstra Masnya. Yang kalau yang di tempat ada atapnya itu agak lumayan. Oke. Cuman ada beberapa musim yang kalau saya yang kita hindari itu di bulan 12 biasanya. Kayak gini berarti Bulan dihindari. 10 Mas, bulan 10 Bulan itu pas 10 dihindari. waktu tumbuk kalau saya. Oh Itu panas. Iya. Oh. Waktu tumbuk itu saya hindari. Maksudnya menghindari kita jangan mijah dulu maksudnya. Iya, iya, Nanti iya. setelah tumbuk baru kita mijah lagi. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin udah profesional yang lebih Pengalaman. Ya lebih pengalaman dari saya itu ada solusinya. Maksudnya kita dari pakannya, dari perawatannya itu lebih ini. Kalau saya kan boleh dikatakan walaupun udah 3 tahun tapi boleh dikatakan saya masih pemula. Oh gitu Oh Mas, ya 3 tahun Jadi pemula lah menghindari hitungannya. resiko itu Ya, dulu. soalnya kalau yang udah master lah boleh dikatakan itu mungkin udah tahun-tahunan, puluhan tahun bahkan. Oh gitu. Itu udah boleh dikatakan pejem mata tuh udah hidup. Kalau pemula kayak saya ini harus ekstra Mas. Di perawatannya itu harus benar-benar dijaga. Siap, Mas aku mau tanya Mas. Jadi kan dengan kapasitas yang 12 kolam yang punya Mas Hasan sekarang, Ya. kira-kira nih ya, kalau mau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Income bulanannya berapa Mas? Kalau ini Mas ya kan income kalau rata-rata itu kan yang saya ngomongin tadi ya, kalau kita panen kita modal 15 juta itu panen kotornya itu sekitar kalau panen pokoknya di atas 500.000 katakanlah 500.000 gitu Mas ya. 500.000 itu uangnya sekitar 50-an juta. Nah, itu nanti dipotong modal awal kita 15 atau 20 juta. Jadi keuntungan laba bersih kita itu sekitar 30-an. 30-an. Iya.
Itu masih bisa dikerjain sendiri ya Mas ya? Masih Iya, belum perlu cuman saya sama pegawai? istri saya sendiri yang Oh, ngerjain. 2 orang. Iya, 2 orang. Tapi tadi kan ada investor. Nah itu Ya. bagi hasilnya gimana Mas? Bagi Dari yang hasilnya kalau untuk di awal saya 30%, yang sana 70%. oh banyak ke sana ya? Di Iya, awal. soalnya kan di awal. Nanti kalau modal sudah balik, nanti dibalik nanti saya yang 7%, sana yang 30%. Oh kalau katakanlah bagi hasilnya itu sudah lunas gitu Iya. bukan lunas ya, sudah Modal- senilai. Balik Iya, modal, balik udah balik modalnya modal. sudah Oh, iya, kembali. iya, iya. Nah, itu nanti baru gantian. Oh Nah, sekarang setelah- udah balik modal? Ya alhamdulillah. Oh berarti sekarang udah dibalik. Sekarang udah balik modal ya? Sudah Insya Allah dibalik. sudah. Oh alhamdulillah. Jadi 70. Sekarang 70%. Iya, insya Allah, insya Allah. Berarti kalau lihat dari perjalanannya dulu Mas Hasan yang cari uang susah, sekarang ya agak lumayan ya Mas? Ya, soalnya gini Mas, kalau kita flashback dari 7 tahun yang lalu itu saya montang-manting kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada enak-enaknya hidup. Kalau sekarang kita udah kerja di rumah, kumpul sama anak istri, terus pokoknya udah nggak kemana-mana lah, di rumah itu udah kita dapat income. Oke. Hutang udah lunas Mas? Ya kalau sementara ini masih belum Mas, masih ada lah. Masih ada yang belum? Ya masih ada yang belum. Cuman kan kalau kita dari 7 tahun yang lalu atau Iya, mungkin udah jauh Mas dari. Udah jauh ya. Udah jauh. Tinggal sedikit lah ya? Ya tinggal sedikit. Insya Allah proses menuju situ. Iya, soalnya memang ini Mas, kalau yang saya bilang tadi kalau kita ada warisan yang bisa dijual atau apa untuk nutupin utang itu mungkin enak ya langsung sekaligus lunas. Kalau saya kan enggak, kita harus merintis dari awal Iya, iya. dan ini memang kita prosesnya memang dari nol. Itu bisa sampai sekarang. Siap. Tapi yang jelas dari kalau saya belum dikatakan yang orang sukses yang udah kemana-mana yang enak, maksudnya yang hartanya udah banyak itu belum Mas. Masih proses merintis lah kalau saya. Iya, Tapi iya. udah lebih mendingan daripada Udah yang kelihatan dulu. lah Ya. gitu ya. Tapi Yang- kalau menurut saya Sudah sebenarnya sukses menurut Mas. saya ya. Soalnya sukses itu ukurannya kalau yang dari ceritanya Mas Hasan adalah sukses bertransformasi dari Iya. yang kayak gitu Iya, loh. yang paling itu Mas. Yang pertama yang saya tekankan di sini adalah proses ke akhiratnya ya saya Mas. Bukan akhirat itu nomor 1 bagi saya. Iya, iya, betul. Soalnya Sepakat kita sih, Mas. iya semuanya kalau di dunia itu kita tinggal Mas. Kalau yang tabungan di akhirat itu untuk kita hidup di sana selamanya. Insya Allah, nggih. Mantap Mas Surya, sudah 1 Iya. jam lebih insya Allah kita berdiskusi dengan Mas Hasan. Banyak cerita, insight-nya, inspirasinya yang bisa diambil pelajarannya sih Mas. Semoga Ternyata teman-teman kalau kita fokusnya malah mendekat, yang lainnya malah ngikut. Iya. Meskipun rasanya itu nggak solutif di awal-awal, kayak nggak logis kan, kayak nggak Iya, nyambung sebenarnya iya. Mas. Butuhnya uang, mestinya yang dicari uang. Ini nggak, kalau dari ceritanya Mas Hasan, ternyata yang cari aja yang punya uangnya, yang punya sumber rezekinya, nanti ya uangnya Iya, datang juga iya. gitu ya Mas ya. Ya itu ada ini Mas, ada satu cerita yang mungkin saya nggak pernah cerita ke siapapun. Ini mungkin baru pertama kali saya cerita di sini. Nah itu pas proses flashbacknya saya dari banyak utang dan ninggalin ibadah apa-apa. Akhirnya kan saya ketemu di titik yang saya benar-benar ninggalin utang. Terus saya fokus ibadah. Tapi ketika kita kembali ke Tuhan, kita beribadah itu memang banyak cobaan Mas. Oh cobanya banyak. Ternyata banyak cobaan, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa semuanya itu harus tetap dijalani. Itu pas momen itu kan saya itu benar-benar ini Mas. Saya sudah memutuskan untuk saya bahasa kerennya mungkin saya memutuskan untuk berhijrah. Saya udah full untuk beribadah. Kerja tetap kerja Mas, kita tetap kerja, tetap beribadah, tapi enggak kayak dulu yang saya full untuk kerja nyari utang sampai saya lupa ibadah. Iya. Nah, di mana di titik itu saya ini Mas, saya pulang kerja. Saya pulang kerja malam. Kan itu saya udah mau berhenti, pokoknya berhenti utang full sudah enggak ini. Terus ketika itu ada cobaan, saya bertengkar sama istri. Terus ternyata truk yang saya jual itu bermasalah. Bermasalahnya itu kan saya jual di rumah saudara. Katanya mau diangsur. Ternyata enggak diangsur. Akhirnya saya dilaporin sama pihak banknya itu penggelapan. Oke. Itu di selang waktu saya ada masalah di rumah yang mikir saya udah enggak kuat. Terus saya juga ada masalah sama istri juga di sana. Malam itu saya pulang Mas, terus biasa kan kalau anak saya kan saya pulang itu udah tidur.
Terus habis itu saya nggak tidur, saya soalnya lampunya kan sama anak saya kan dimatiin. Saya masuk ke kamar, saya lampu yang biasa untuk lampu kecil itu Mas. Lampu tidur ya? Ya, lampu tidur saya nyalakan. Terus saya di situ menangis sendiri Mas. Istilahnya proses saya untuk berhijrah ini ternyata banyak tantangannya. Itu pokoknya hampir ini Mas, saya di kamar itu saya menangis sendiri. Terus tiba-tiba itu anak saya di belakang ternyata belum tidur dia. Karena dia belum tidur. Terus saya bilang, "Dek, tidur gitu." Tapi cuma dia kan nggak mau tidur. Dia cuma diam gitu sambil matanya berkaca-kaca gitu. Nah, terus setelah itu saya juga kan lihat itu kok nggak mau tidur kan. Terus saya mikir anak saya itu punya kebiasaan. Kalau lagi kangen sama mamanya pas waktu di Singapura itu kan dia tuh ngambil foto kita bertiga. Itu dia diambil. Nah, saya keingat kayaknya mungkin itu saya lihat di atas itu fotonya nggak ada. Ternyata di bawah dia tidur kan, mungkin dia kangen sama mamanya. Nah, terus habis itu kalau saya kan udah ini kayak nggak kuat ya lihat dia, mungkin dia kangen sama mamanya. Terus saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman kalau bahasanya kalau anak saya mungkin udah gede, mungkin dia mau bilang, kayaknya dia mau nguatin saya. Mungkin ayah mungkin ayah bisa kuat apa gitu. Tapi cuma kan berhubung dia masih kecil kan Mas ya. Itu mungkin dia dengan diamnya dia itu mungkin saya menangkap seperti itu. Dan kalau mungkin saya keingat momen itu pas waktu dia kangen sama mamanya itu kan dia selalu ngambil foto itu Mas. Pokoknya setiap saya tahu pulang itu kalau lihat foto yang di dinding itu enggak ada, pasti dia bawa lagi tidur. kangen. Iya. Rasanya Itu rasanya yang kayak nggak berdaya gitu Mas ya. Iya, itu yang sampai sekarang itu pokoknya momen itu jangan sampai terulang. Itu aja. Berarti yang menguatkan waktu ada cobaan-cobaan ujian ketika mau berproses menjadi lebih baik itu tadi, momen itu tadi Mas ya. Iya, anak saya terutama itu Mas. Itu saksi yang dulu yang kemana-mana saya ajak kerja. Kecil tuh sampai malam tuh saya ajak kerja sama anak saya itu. Itu yang jadi, pokoknya ketika waktu itu yang jadi saya kadang gak kuat. Pemicunya itu, Ya. penyemangatnya itu. Itu anak saya. Alhamdulillah. Iya, anak memang luar biasa. Iya. Udah kayaknya Mas. Terima kasih yang sudah menyimak teman-teman. Semoga kisah perjalanannya Mas Hasan ini yang luar biasa ya teman-teman. Ya walaupun Mas Hasan saat ini belum, tadi katanya Mas Hasan belum banyak harta dan belum omsetnya belum yang ratusan juta, tapi luar biasa sekali. Jadi tapi dengan penghasilan segitu Mas di kampung itu sangat luar biasa. Iya. Sangat lebih dari cukup lah, Masya Allah gitu ya. Yang dulunya banyak utang, terus bahkan dapat julukan Raja Hutang, terus kemudian fasenya mau bunuh diri, mau jual ginjal, dengan yang sekarang itu menurut saya sudah jauh dari kata sukses gitu ya. Sudah nikmat hidupnya insya Allah. Sudah mendapatkan surga di dunia. Iya, insya Allah Mas. Sebelum mendapatkan surga di akhirat. Amin. Ya, yang paling fokus kan itu tujuannya untuk di akhirat, bukan hanya di dunia saja. Iya. Mas. Yang paling penting itu menurut saya. Insya Allah ya, di akhirat lah nanti semoga kita semua bisa berkumpul ya Mas ya. Amin, di surganya. Di surganya Allah. Teman-teman, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.